Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matahari sasih kapat seolah berada tepat sejengkal di atas kepala. Langit Bali yang biasanya biru cerah, kini nampak pucat keabu-abuan oleh debu yang terbang tertiup angin kering. Di hamparan sawah subak yang biasanya hijau, kini pemandangannya menyedihkan. Tanah-tanah terbelah, membentuk rekahan serupa urat nadi yang pecah. Lodri berdiri di pematang sawahnya. Wajahnya yang berusia 55 tahun itu nampak lebih tua dari angka sebenarnya. Kulitnya legam terbakar surya dan gurat-gurat di dahinya sedalam parit yang kering di bawah kakinya. Tangannya yang kasar memegang sabit, namun matanya tertuju pada bibit padi yang baru seminggu ia tanam. Bibit-bibit itu merunduk layu, ujungnya mulai menguning kecoklatan. "Sialan," desis Lodri. Suaranya serak, tenggorokannya seperti diamplas oleh udara panas. Ia menoleh ke arah Tembuku, saluran irigasi kecil yang membagi air ke petak sawahnya. Kering, hanya ada sisa lumpur yang sudah mengeras. Padahal, ia tahu persis, semalam adalah giliran air mengalir ke bagian sawahnya. "Lagi-lagi tidak ada air, Lodri," sebuah suara parau mengejek dari arah belakang. Buddha berjalan santai di pematang yang lebih tinggi. Pria berusia 60 tahun itu nampak jauh lebih segar. Ia mengenakan caping lebar dan handuk kecil yang disampirkan di leher. Di bawah kakinya, petak sawahnya justru terlihat jauh lebih lembab. Bahkan ada genangan air tipis di sela-sela padinya. Lodri membalikkan badan, matanya menyipit tajam. "Buddha, kamu lihat sendiri, Tembuku itu mampet ke arah sawahku. Kamu tahu kenapa?" Buddha tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat. "Mana aku tahu, mungkin tanahmu memang sudah dikutuk, atau mungkin airnya malu melihat janda sepertimu." "Jangan bercanda, Buddha," bentak Lodri. Langkahnya mendekat, kakinya menginjak tanah retak yang mengeluarkan suara krak yang garing. "Aku tahu kamu yang menutup jalannya semalam. Aku melihat bekas jejak kakimu di gundukan tanah penutup itu." Buddha berhenti tertawa. Wajahnya mengeras. Ia melangkah maju hingga jarak mereka hanya selangkah. Bau rokok kretek murahan tercium dari nafasnya. "Jaga mulutmu, Lodri. Kamu pikir karena kamu sendirian kamu bisa menuduh siapa saja?" "Aku tidak menuduh. Aku bicara fakta. Padiku butuh pupuk, Buddha. Tapi bagaimana bisa aku menabur pupuk kalau tanahnya sekeras batu begini? Kamu egois. Kamu ambil semua jatah air untuk sawahmu sendiri." "Siapa cepat dia dapat, Lodri," bisik Buddha dengan nada mengancam. "Di musim kemarau begini, hukumnya jelas. Siapa yang kuat, dia yang hidup. Sawahmu itu kecil, percuma diberi air, hanya membuang-buang jatah subak saja." "Bajingan," Lodri menggenggam tinjunya. "Kamu lupa siapa yang membantu istrimu saat sakit dulu? Kamu lupa siapa yang sering membawakan hasil kebun ke rumahmu? Itu masa lalu. Sekarang aku yang berkuasa di jalur irigasi ini. Kalau kamu tidak suka, silahkan mengadu ke Pekasa. Tapi ingat, siapa yang akan percaya pada janda tua yang dianggap aneh oleh warga desa?" Lodri terdiam. Dadanya naik turun menahan amarah yang meledak-ledak. Di dalam kepalanya, suara bisikan ibunya yang sudah meninggal 20 tahun lalu mulai terdengar. Sebuah bisikan yang menuntut haknya untuk dibangkitkan. "Kenapa diam?" tantang Buddha lagi. "Ayo, marah, teriak, atau kamu mau menangis seperti perempuan lemah?" Lodri tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Amarah yang tadinya membara di matanya tiba-tiba meredup, berganti dengan tatapan kosong yang dalam. Sebuah senyum tipis, sangat tipis hingga hampir tak terlihat, muncul di sudut bibirnya. "Tidak, Buddha, aku tidak marah," kata Lodri pelan. Suaranya mendadak berubah menjadi dingin, seperti embun malam yang menusuk tulang. "Kita lihat saja nanti, Buddha. Air akan mengalir ke tempat yang seharusnya. Alam punya caranya sendiri untuk membalas."
Lodri sambil membalikkan badan, meninggalkan Buddha yang berdiri kebingungan, sekaligus merasa menang. 3 hari berlalu. Suasana desa semakin mencekam seiring datangnya Hari Kajeng Kliwon. Bagi warga Bali, ini adalah hari di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi tipis. Bau kemenyan dan harum bunga Kamboja memenuhi udara desa yang masih saja kering. Di rumahnya yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon Kamboja tua dan rumpun bambu, Lodri duduk bersila. Di depannya terdapat sebuah canang besar dan beberapa buah jeruk yang nampak sangat ranum, berwarna oranye terang, kontras dengan suasana rumahnya yang gelap dan pengap. Ia menggumamkan mantra yang sudah ia hafal di luar kepala sejak 20 tahun lalu. Warisan ibunya bukan sekedar pengetahuan, tapi sebuah kekuatan yang menyatu dengan darahnya. Ilmu Regek Tunggek. Ilmu yang memungkinkannya menjadi sosok yang paling ditakuti di kegelapan malam. Makanlah Buddha, makanlah hakmu, bisiknya pada buah jeruk itu. Ia mengusapkan tangannya di atas jeruk tersebut dan untuk sesaat, bayangan lubang hitam mengangan nampak terpantul di permukaan kulit jeruk yang mulus. Sore harinya Lodri pergi ke sawah. Benar saja, ia bertemu Buddha yang sedang asyik memeriksa saluran irigasinya yang penuh air. Buddha nampak sombong, berkacak pinggang melihat padinya yang berdiri tegak. "Masih belum menyerah, Lodri?" sapa Buddha dengan nada mengejek yang sama. Lodri tidak membalas dengan amarah. Ia justru mendekat dengan wajah yang ramah, hampir terlihat tulus. Ia membawa sebuah bungkusan daun pisang. "Buddha, hari ini Kajeng Kliwon. Aku baru saja selesai menghaturkan banten di pura sawahku. Ini ada lungsuran, buah jeruk yang sangat manis. Ambillah, sebagai tanda permintaan maafku karena sudah marah-marah kemarin," kata Lodri sambil menyodorkan jeruk tersebut. Buddha yang merasa dirinya sudah menang segalanya dari Lodri merasa tidak perlu takut. Rasa haus karena cuaca panas juga membuatnya tergoda. Ia mengambil jeruk itu. "Nah, begini kan enak. Kamu harus tahu diri sebagai pendatang baru di Subak ini, Lodri," kata Buddha sambil mulai mengupas jeruk itu. Air jeruk itu memuncrak. Aromanya sangat harum, namun ada semburat bau amis yang sangat samar yang hanya bisa dirasakan oleh indera yang peka. Buddha tidak merasakannya. Ia langsung memasukkan satu siung jeruk ke mulutnya. "Manis sekali," seru Buddha. "Luar biasa, baru kali ini aku makan jeruk se-fresh ini." "Makanlah semua, Buddha. Jangan sisakan. Itu semua untukmu," ujar Lodri lembut. "Kamu tidak makan?" tanya Buddha sambil mengunyah rakus. Air jeruk menetes di janggutnya yang kasar. "Aku sudah kenyang, Buddha. Melihatmu menikmatinya saja sudah membuatku merasa puas." Buddha menghabiskan seluruh jeruk itu dalam sekejap. Ia membuang kulitnya sembarangan ke tanah. "Terima kasih, Lodri. Besok-besok kalau ada lagi bawa ke sini. Mungkin aku akan menyisakan sedikit air untuk petakmu." Lodri hanya mengangguk pelan. "Tentu, Buddha. Malam ini nikmatilah tidurmu. Mungkin kamu akan bermimpi tentang air yang melimpah." Lodri berbalik arah, berjalan menjauh. Saat punggungnya membelakangi Buddha, wajahnya berubah drastis. Matanya yang sayu kini melotot tajam dan otot-otot di punggungnya nampak berdenyut, seolah ada sesuatu yang ingin mendobrak keluar dari dalam kulitnya. Malam itu, saat matahari tenggelam sepenuhnya dan bulan sabit nampak pucal, Buddha mulai merasa aneh. Perutnya terasa sangat dingin, bukan dingin yang menyegarkan, tapi dingin yang membekukan. Di tempat tidurnya, Buddha memejamkan mata, namun ia tidak menemukan kegelapan. Ia justru melihat dirinya sendiri berdiri di tengah sawah yang gelap gulita. Bau bangkai mulai menusuk hidungnya. "Siapa di sana?" teriak Buddha dalam mimpinya. Dari balik pohon Kamboja di pinggir sawah, muncul sesosok wanita berbaju putih panjang. Rambutnya menutupi wajah. Wanita itu tertawa. Suara tawanya bersahut-sahutan dengan suara jangkrik malam. "Lodri, itu kau?" tanya Buddha gemetar.
Wanita itu berbalik. Wajahnya pucat pasi, matanya hanya menyisakan bagian putih, dan saat sosok itu berputar sepenuhnya, Buddha menjerit tanpa suara. Di punggung wanita cantik itu terdapat lubang menganga yang busuk, penuh dengan ulat-ulat yang menggeliat dan bau yang lebih busuk dari bangkai manapun. Regek Tunggek. Malam merayap lambat di desa yang kekeringan itu. Suara jangkrik yang biasanya ramai, entah kenapa malam ini terdengar seperti rintihan yang terputus-putus. Buddha berbaring di tempat tidurnya, namun matanya sulit terpejam. Perutnya masih terasa dingin, sebuah sensasi aneh seolah-olah ia baru saja menelan sebongkah es yang tak kunjung mencair. "Buddha, kenapa kau gelisah begitu? Tidurlah, besok kau harus ke sawah lagi pagi-pagi." Suara Nyoman, istrinya, terdengar lirih di kegelapan kamar. "Perutku tidak enak, Nyoman. Mungkin jeruk pemberian Lodri tadi sore terlalu asam," jawab Buddha sambil membolak-balikan badannya. "Lodri memberi jeruk. Tumben sekali dia baik padamu. Biasanya kau selalu bertengkar dengannya soal air. Dia bilang itu lungsuran. Sudahlah, jangan dibahas. Tidur saja." Buddha akhirnya jatuh terlelap. Namun kesadarannya seolah tersedot ke dalam lubang hitam yang pekat. Tiba-tiba, ia sudah berada di tengah sawahnya. Namun, ada yang salah. Sawah itu bukan lagi kering, melainkan becek oleh cairan kental berwarna merah kehitaman yang berbau karat. Langit di atasnya berwarna ungu tua, tanpa bintang, tanpa bulan. Di kejauhan, ia mendengar suara derap kaki yang ganjil. Buddha menoleh. Di pematang sawah, seekor kambing jantan berbulu hitam legam sedang berdiri tegak. Mata kambing itu merah menyala, menatap tajam ke arah Buddha. Namun yang paling mengerikan adalah ekornya. Ekor kambing itu tidak pendek, melainkan sangat panjang, menjuntai ke tanah dan meliuk-liuk seperti ular sepanjang 5 meter. "Hus, hus, pergi kau!" teriak Buddha. Kambing itu tidak bergerak. Ia justru membuka mulutnya, mengeluarkan suara mengembik yang terdengar seperti tangisan manusia. Tiba-tiba, kambing itu berlari kencang ke arahnya. Ekor panjangnya mencambuk udara, mengeluarkan suara hus-hus yang memekakkan telinga. Buddha berlari. Ia mencoba mengangkat kakinya dari lumpur merah yang kental, namun setiap langkah terasa sangat berat. "Jangan mendekat, pergi!" teriak Buddha dalam mimpinya. Suaranya tercekak di tenggorokan. Kambing itu melompat. Ekor panjangnya tiba-tiba melilit leher Buddha dengan sangat kuat. Buddha tercekik, wajahnya memanas. Saat ia mencoba melepaskan lilitan ekor itu, kambing tersebut mulai berubah. Bulu hitamnya rontok, kakinya memanjang menjadi tangan dengan kuku-kuku hitam, dan kepalanya menyusut menjadi wajah seorang wanita dengan rambut yang sangat panjang hingga menyentuh lumpur. Regek Tunggek. "Buddha, kau haus." Suara wanita itu berbisik tepat di telinganya, dingin seperti es. Buddha tersentak bangun. Jantungnya berdegup kencang hingga dadanya terasa sakit. Keringat dingin mengucur deras. Jam dinding menunjukkan pukul 4.30 pagi. Suasana di luar masih gelap, namun ia bisa mendengar suara denting panci dari arah dapur. Nyoman sudah bangun. Buddha memegangi perutnya. Rasa dingin itu berganti menjadi rasa mual yang luar biasa hebat. Sesuatu seperti mendesak keluar dari kerongkongannya. Ia mencoba duduk, namun kepalanya berputar. Ia segera berlari menuju kamar mandi di pojok kamar. Buddha memuntahkan sesuatu yang banyak. Saat ia melihat ke lantai kamar mandi yang putih, ia terpaku. Cairan yang keluar dari mulutnya bukan sisa makanan, melainkan cairan hitam pekat dengan gumpalan-gumpalan merah yang sangat amis. Di tengah muntahan itu, ada sesuatu yang bergerak, sehelai rambut yang sangat panjang. "Nyoman,
Nyoman, kesini!" teriak Buddha Parau. Nyoman berlari dari dapur dengan tangan yang masih basah. Wajahnya pucat saat melihat suaminya bersandar di pintu kamar mandi dengan wajah sepucat kain kafan. "Bude, ada apa? Ya Tuhan, apa ini?" Nyoman berteriak melihat genangan hitam di lantai. Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja mual sekali. Perutku seperti dipelintir," rintih Bude. Ia mencoba berdiri, namun kakinya gemetar hebat. "Aduh, Bude, ini darah ya? Kenapa hitam begini? Dan bau apa ini? Kenapa bau bangkai sekali?" Nyoman menutup hidungnya. Matanya mulai berkaca-kaca karena panik. "Jangan banyak tanya, Nyoman. Tolong aku, bantu aku duduk." Nyoman memapah Bude ke tempat tidur. Ia mengambilkan segelas air hangat, namun saat Buddha mencoba meminumnya, ia langsung memuntahkannya kembali. "Kita harus ke dokter sekarang juga. Aku tidak mau tahu. Kau harus kuat." Nyoman segera mengambil kain kebaya dan selendangnya dengan terburu-buru. "Tidak usah, mungkin ini hanya mah karena aku belum makan sejak kemarin sore," kata Bude berkesiras, meskipun ia sendiri merasa ajalnya sudah dekat. "Mah tidak membuat orang muntah cairan hitam dan rambut, Bude. Jangan keras kepala." Akhirnya dengan bantuan seorang tetangga yang memiliki mobil, mereka membawa Bude ke sebuah klinik dokter umum di desa sebelah. Sepanjang perjalanan, Bude hanya terdiam, menutup matanya. Bayangan kambing berekor panjang dan sosok Gregek Tunggek tadi masih sangat jelas diingatannya. Ia merasa sosok itu masih mengikutinya di balik kaca mobil yang gelap. Di ruang periksa, Dokter Putu memeriksa perut Bude dengan stetoskop. "Sakit di bagian sini, Pak Bude?" tanya dokter sambil menekan ulu hati Bude. "Aduh, iya dok, seperti ditusuk jarum," rintih Bude. Dokter Putu mengernyitkan dahi. Ia memeriksa mata Bude yang terlihat sangat kuning, lalu melihat sampel muntahan yang sempat dibawa Nyoman dalam plastik. "Bagaimana dok? Suami saya sakit apa?" tanya Nyoman cemas. Dokter Putu melepas stetoskopnya dan menghela nafas. Kalau melihat gejalanya, Pak Bude ini terkena penyakit lambung akut atau gastritis. Mungkin karena pola makan yang tidak teratur, ditambah lagi cuaca panas begini yang membuat dehidrasi. Cairan hitam itu kemungkinan darah yang sudah teroksidasi di dalam lambung. "Tapi dok, tadi ada rambutnya," selain Nyoman. Dokter Putu tersenyum tenang, tipikal seorang medis yang rasional. "Mungkin itu bulu dari makanan yang kurang bersih, Bu, atau rambut Pak Bude sendiri yang tidak sengaja tertelan. Jangan terlalu dipikirkan secara aneh-aneh. Saya akan resepkan obat mah dosis tinggi, obat antasida, dan antibiotik." "Hanya mah, dok?" tanya Bude ragu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar penyakit lambung. "Iya, Pak, tapi Bapak harus istirahat total. Jangan ke sawah dulu, jangan banyak pikiran. Ini, tebus obatnya di depan," sambil menyerahkan secari kertas. Saat mereka keluar dari klinik, matahari sudah mulai naik. Di parkiran, Buddha melihat seorang wanita berdiri jauh di bawah pohon kamboja besar. Wanita itu mengenakan kebaya kusam, membawa bakul di kepalanya. Buddha memicingkan mata. "Lodri?" Nyoman menoleh. "Mana? Tidak ada siapa-siapa di sana, Bude. Ayo masuk mobil, kita pulang." Bude memperhatikan lagi. Tempat di bawah pohon kamboja itu kosong. Hanya ada beberapa bunga kamboja yang jatuh ke tanah yang kering. "Aku pasti hanya berhalusinasi," gumam Bude dalam hati. Namun saat ia masuk ke dalam mobil, ia merasakan sesuatu yang aneh di saku celananya. Ia merogohnya dan menemukan sebuah kulit jeruk yang sudah kering dan menghitam. Bau busuk jeruk itu tiba-tiba memenuhi seisi mobil, membuat Bude kembali mual. "Kita harus segera pulang, Nyoman. Aku ingin segera minum obat itu," bisik Bude dengan suara yang bergetar. Ia tidak tahu bahwa obat kimia apapun tidak akan bisa menyembuhkan luka yang dibuat oleh sesuatu yang tak kasat mata. 5 hari telah berlalu sejak kunjungan ke dokter. Langit di atas desa masih saja membara. Namun raga Buddha seolah mendapatkan mujizat kecil. Obat-obat mah berwarna putih dan merah muda itu tampak bekerja. Rasa perih di ulu hatinya mereda, digantikan oleh nafsu makan yang perlahan kembali. "Lihat, Man, aku bilang juga apa? Itu hanya mah biasa. Dokter itu pintar, tidak seperti dukun-dukun yang kau sarankan," ujar Buddha sambil menyendok nasi sela dengan lahap pagi itu. Nyoman, yang sedang merapikan pakaian ke dalam tas kain,
menatap suaminya dengan cemas. "Syukurlah kalau memang begitu, Bapak. Tapi jangan sombong dulu. Wajahmu masih agak pucat. Ingat, jangan terlalu lelah di sawah." "Sawahku retak, Nyoman. Kalau tidak aku tengok, padiku mati jadi jerami kering. Lagi pula, hari ini kau mau ke rumah asalmu kan? Berapa lama kau di sana?" "2 malam, Bapak. Adik bungsuku akhirnya menikah. Kau tahu sendiri, dia sudah lewat kepala 3. Keluarga besar sangat sibuk. Aku harus membantu di dapur suci. Kau benar-benar tidak apa-apa sendirian." Buddha tertawa, meski tawanya terdengar sedikit parau. "Haha, aku ini laki-laki, Nyoman. Sudah puluhan tahun aku menjaga sawah sendirian. Pergilah, sampaikan salamku untuk adikmu." Setelah istrinya berangkat, Buddha melangkah menuju sawah. Matahari pukul 10 pagi terasa seperti menjilat kulitnya. Sesampainya di sana, ia melihat Lodri sedang duduk di gubuknya, membelakangi jalan. Lodri tidak menoleh, tidak menyapa. Ia hanya diam, seolah-olah sedang menyatu dengan tanah yang gersang. "Masih saja dia di sana," gumam Buddha. Ia sengaja berjalan dengan langkah tegap, ingin menunjukkan pada Lodri bahwa ia sudah sehat dan kembali berkuasa atas air. Namun setiap kali Buddha memejamkan mata sejenak untuk menghalau silau matahari, bayangan kambing hitam itu muncul sekilas. Selama 5 malam terakhir, mimpi itu selalu datang, konsisten. Kambing itu hanya berdiri di kejauhan, menatapnya dengan mata merah yang seolah menjanjikan sesuatu. Buddha berusaha mengabaikannya. Hanya bunga tidur karena stres, pikirnya. Sore harinya, saat Buddha hendak pulang, ia melewati Lodri lagi. Kali ini, Lodri menoleh. Wajahnya datar, namun matanya nampak sangat dalam dan gelap. "Sudah sehat, Buddha?" tanya Lodri. Suaranya datar, tanpa intonasi. "Seperti yang kau lihat, Lodri. Aku kuat. Obat dokter jauh lebih ampuh daripada kutukan apapun," balas Buddha ketus. Lodri tersenyum tipis, sangat tipis. "Baguslah. Malam ini Kajeng Kliwon, Buddha. Malam yang baik untuk beristirahat. Apalagi istrimu sedang tidak ada di rumah." Langkah Buddha terhenti. "Bagaimana kau tahu Nyoman tidak ada?" Lodri kembali membelakangi Buddha. "Angin di desa ini suka berbisik, Buddha. Berhati-hatilah. Kadang apa yang kita kira sudah sembuh sebenarnya sedang membusuk dari dalam." Buddha mendengus kasar. "Dasar janda gila." Makinya pelan sambil terus berjalan. Namun di dalam hatinya, benih ketakutan yang sempat padam kini mulai berdenyut. Malam Kajeng Kliwon tiba dengan keheningan yang menyesakkan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing di kejauhan. Desa itu seolah diselimuti oleh selimut kedap suara yang berat. Buddha mengunci semua pintu dan jendela. Ia merebahkan diri di tempat tidur, mencoba memejamkan mata, meski hawa di dalam kamar terasa sangat pengap. Ia jatuh terlelap dengan cepat, dan seketika itu juga ia kembali ke padang sawah yang merah itu. Kambing hitam itu muncul lagi. Namun kali ini ia nampak lebih mengerikan. Telinganya memanjang hingga menjuntai ke tanah, menyerupai lembaran daging yang busuk. Ekornya yang panjang meliuk-liuk seperti ular piton raksasa. "Pergi, pergi kau!" teriak Buddha. Kambing itu tidak berlari. Ia perlahan berdiri dengan 2 kaki belakangnya. Bulunya mulai berubah menjadi kasar dan berwarna abu-abu. Tubuhnya menyusut, moncongnya memendek. Dalam hitungan detik, kambing itu berubah menjadi seekor monyet raksasa dengan ekor yang sangat panjang. Begitu panjang hingga melilit seluruh area sawah dalam mimpi Buddha. Monyet itu meloncat ke arah Buddha, namun sebelum menyentuhnya, makhluk itu berubah lagi. Rambutnya memanjang menyapu tanah, kulitnya memucat seputih tulang. Sosok itu berdiri tegak menjadi seorang wanita berpakaian putih yang sangat tinggi. Wanita itu berbalik. Buddha tersedak oleh udara yang tiba-tiba berbau bangkai yang amat sangat menyengat.
Punggung wanita itu tidak hanya berlubang, tapi menganga lebar, seolah-olah seluruh tulang belakangnya telah dicabut paksa. Di dalamnya, gumpalan daging berdenyut-denyut, mengeluarkan cairan hitam kental yang sama dengan muntahannya tempo hari. Regek Tunggek. Sosok itu tidak bersuara. Ia hanya menunjuk ke arah perut Buddha. Buddha tersentak bangun, kamarnya gelap gulita, jantungnya berdegup begitu keras hingga ia bisa merasakan denyutnya di ujung jari. Wek! Tanpa sempat turun dari tempat tidur, Buddha memuntahkan darah segar yang sangat banyak ke atas spray putihnya. Darah itu tidak berhenti mengalir, seperti keran yang rusak. Ia batuk-batuk, mengeluarkan gumpalan hitam yang terasa kasar di tenggorokan. Ia mencoba mencari saklar lampu, namun tangannya gemetar hebat. Saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia menyadari sesuatu. Di pojok kamarnya, di depan lemari pakaian, ada sesuatu yang berdiri. Sosok itu nyata, bukan lagi mimpi. Seorang wanita dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya berdiri diam di sana. Ia tidak mengeluarkan suara, tidak ada isak tangis, tidak ada tawa kuntil anak yang biasa diceritakan orang-orang. Hanya keheningan yang mematikan. Buddha mencoba berteriak minta tolong, namun mulutnya penuh dengan darah. Ia merangkak mundur hingga punggungnya membentur kepala tempat tidur. Sosok itu melangkah maju. Tanpa suara, kaki yang pucat itu tidak menyentuh lantai dengan sempurna. Saat jarak mereka hanya tersisa 2 meter, sosok itu perlahan memutar tubuhnya. Ia menyibahkan rambut panjangnya ke depan, memperlihatkan punggungnya yang bolong tepat ke arah mata Buddha. Lubang itu berdenyut, bau busuk yang keluar darinya begitu nyata hingga membuat paru-paru Buddha terasa melepuh. Di dalam lubang punggung itu, Buddha melihat bayangan wajah Lodri yang sedang menatapnya dengan dingin. Mati, aku mati, batin Buddha. Rasa takut yang luar biasa menyumbat aliran darahnya. Wajah Buddha membiru, matanya melotot hingga urat-urat merahnya pecah. Ia tidak sanggup lagi menahan beban horor yang ada di depan matanya. Kesadarannya mulai kabur. Buddha jatuh tersungkur ke samping tempat tidur. Tubuhnya kejang sesaat sebelum akhirnya kaku. Matanya tetap terbuka, menatap kosong ke arah kegelapan, di mana Regek Tunggek itu berdiri. Hening. Tidak ada suara benda jatuh, tidak ada suara angin, hanya keheningan malam Kajeng Kliwon yang menyertai nafas terakhir sang pencuri air. Di luar, di bawah pohon Kamboja tua milik Lodri, sehelai bunga Kamboja jatuh ke tanah, menandakan berakhirnya sebuah dendam. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.